Ada yang tak beres dengan diri suamiku ini, ya Tuhan. Tolong diriku, tolong dirinya. Aku tak percaya pada pengakuannya bahwa dirinya adalah mayat hidup. Mana mungkin hal itu bisa terjadi, atau apakah aku harus mengujinya? Mayat tidak ada yang makan, katanya. Kalau begitu, minumlah. Kata Minari pula ingin menguji lebih lanjut. Dia membungkuk mengambil air dalam gulungan daun. Kembali Minari melihat Maharata menggeleng. Mayat tidak ada yang minum, ucapannya. Kakak, aku melihat kau terluka dan dalam keadaan menderita, tapi aku tak percaya kau sudah mati. Aku tak percaya kau adalah mayat hidup. Demi Tuhan, sandiwara atau permainan apa yang tengah kau lakukan ini? Minari, aku tidak mempermainkanmu. Jika kau tidak percaya, lihat kakiku. Mendengar ucapan itu, Minari langsung memandang ke bawah ke arah kedua kaki Mararanta Tangkario, dan terkejutlah perempuan ini. Wajahnya seputih kertas kedua kaki lelaki itu sama sekali tidak menginjak rumput, tidak menginjak tanah. Langsung Minari roboh, tak sadarkan diri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-50. Mayat Hidup Gunung Kelabat, bagian yang kedua. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang kedua. Ketika pemuda yang pingsan itu siuman dan membuka kedua matanya, pertama sekali yang dilihatnya adalah dua buah kaki yang mengenakan kasut terbuat dari kulit. Di sebelah atas dua kaki itu memakai sehelai celana hitam. Lalu di sebelah dada atas lagi tampak baju yang juga berwarna hitam. Di bagian dada baju terpampang gambar puncak gunung berwarna biru melambangkan Gunung Merapi. Pada latar belakang gambar gunung berwarna biru itu tertera gambar matahari merah dengan guratan-guratan berwarna kuning melambangkan sinar matahari. Si pemuda yang terkapar di akar pohon jati itu bukakan kedua matanya lebih lebar. Kini dia dapat melihat tampang manusia berpakaian hitam itu lebih jelas. Orang ini memiliki kening tinggi yang diikat dengan sehelai kain merah. Dagunya kukuh dan rahangnya menonjol. Keseluruhan wajahnya membersihkan kekerasan, keangkuhan atau kecongkakan. Dan dia kenali siapa adanya manusia ini. Sebelum pemuda ini berusaha bangun, orang berpakaian hitam keluarkan suara tertawa dan cepat sekali. Tahu-tahu kaki kanannya sudah menginjak tenggorokan pemuda berpakaian putih yang tergelimpang di tanah. Kita bertemu kembali Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dan kita sama-sama tidak menyukai pertemuan ini, bukan? Pemuda berpakaian putih yang ternyata adalah Wiro Sableng, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede, menyumpah dalam hati, bangsat ini menginjak leherku. Bagaimana aku bisa menjawab ucapannya? Sialan. Diam-diam dengan cepat Pendekar 212 kerahkan tenaga dalam ke tangan kirinya, kiri kanan. Lalu seperti gunting, dia hantamkan kedua tangannya secara menyilang ke arah betis orang yang menginjak lehernya, untuk mencegah agar orang itu tidak menghujam kaki dan
akan menghancurkan lehernya. Wiro tentangkan kaki kanan ke arah selangkangan lawan. Si baju hitam mendengus dan keluarkan ucapan mengejek. Bagus, kau membuat gerakan yang tepat, pendekar 212. Kalau tidak, lehermu pasti sudah kuhancurkan dan nyawamu melayang ke akhirat. Lalu karena dia pun tak ingin kaki kanannya putus seolah-olah dibabat oleh gunting raksasa, maka orang ini jejakkan kaki kirinya, dan di saat itu juga tubuhnya melesat ke udara setinggi 2 tombak. Ia membuat jungkir balik di udara 1 kali lalu melayang turun dengan kedua kaki menjejak tanah lebih dulu. Tanpa tunggu lebih lama, Wiro Sableng lipat kedua lututnya, lalu melompat bangun dan tegak sambil pasang kuda-kuda. Lelaki berbaju hitam dengan gambar gunung dan matahari di dadanya menyeringai. Tak pernah aku melihat keadaanmu seburuk hari ini, pendekar 212. Pakaianmu robek-robek seperti pakaian gembel. Kulitmu luka-luka dan pipimu baret besar. Apakah kau barusan lari terbirit-birit dikejar setan hutan jati ini? Atau ada musuh yang sempat menghajarmu babak belur? Murid Sinto Gendeng balas menyeringai. Kedua tangan dirangkapkan di depan dada. Pangeran Matahari, lama tak bertemu, apakah kau barusan datang dari neraka atau liang kubur? Tubuhmu sebusuk mayat dan mulutmu sebau comberan. Kau pasti menyesal mengapa tidak membunuh musuh bebuyutanmu itu ketika tadi aku masih pingsan. Mengambil nyawamu semudah aku membalikan telapak tangan, pendekar Sableng. Aku memang tidak membunuhmu karena perlu beberapa keterangan. Aku sudah tahu keterangan apa yang kau inginkan, dan jawabanku adalah semudah aku membalikan telapak tangan untuk cebok. Hahaha. Walau mukanya jadi merah oleh ejekan itu, tapi mulut Pangeran Matahari masih bisa sunggingkan seringai. Keterangan pertama, ceritakan padaku bagaimana kau bisa sampai di tempat ini. Keterangan kedua, apa yang terjadi dengan rumah papan milikku? Siapa yang membuatnya porak-poranda seperti ini? Keterangan ketiga, di mana gadis berpakaian kuning yang sebelumnya terikat di atas ranjang kayu? Nah, itu saja, lekas berikan keterangan padaku. Mudah saja, sahut pendekar 212 seraya usap-usap telapak tangannya satu sama lain. Keterangan pertama, aku sampai kemari sepembawa kedua kakiku, tapi juga karena mendengar ada yang mengerang dan menangis di dalam hutan jati ini. Ketika rumah papan kutemui dan kumasuki, ternyata di dalamnya ada seorang perempuan dalam keadaan sangat menderita, terbaring di atas tempat tidur dengan 2 tangan dan 2 kaki terikat. Dan aku tahu, Pangeran Matahari, kau tak punya pekerjaan biadab itu. Dugaanmu tepat, sahut Pangeran Matahari lalu tertawa gelak-gelak. Lanjutkan keteranganmu sampai habis. Keterangan kedua, ujar Wiro melanjutkan. Yang merubah rumah papanmu menjadi puing-puing tak berguna ini adalah seorang yang menyebut dirinya mayat hidup Gunung Kelabat. Mayat hidup Gunung Kelabat? Nama edan apa pula itu? Ujar Pangeran Matahari. Jangan-jangan kau hanya mengarang. Edan atau tidak, tapi aku menyaksikan makhluk itu. Wujudnya seperti manusia biasa. Ada luka besar masih menganga dan belum kering, darahnya di pangkal lehernya. Dia menuduhku telah menculik dan berlaku keji terhadap perempuan yang terikat di atas tempat tidur. Karena itu dia lalu menyerangku dengan pukulan sakti. Pukulan itu yang menghancurkan rumah papanmu.
Kau tentu ingin tahu siapa nama mayat hidup Gunung Kelabat itu, bukan? Kau pasti kenal padanya. Jangan menyuruh aku menduga-duga tak karuan. Lekas beritahu siapa nama orang itu jika kau memang sudah tahu, bentak Pangeran Matahari pula. Namanya Mararanta Tangkario, orang yang istrinya kau culik. Lalu kau bawa dari satu tempat ke tempat lain. Apa katamu? Ujar Pangeran Matahari dengan mata melotot. Mararanta Tangkario sudah mati terbunuh oleh dukun suruhanku. Bagaimana mungkin tahu-tahu bisa hidup kembali? Justru disitulah letak masalahnya. Bagaimana orang sudah mati bisa hidup kembali? Tapi aku bertemu sendiri dengan dirinya ketika dia hendak membawa istrinya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya biru, dan dia memiliki pukulan sakti luar biasa. Jadi manusia bernama Mararanta Tangkario itu yang menghancurkan rumahku, menghajarmu sampai babak belur begini dan menculik Minari. Kau sudah menjawab sendiri pertanyaanmu, sahut pendekar 212 pula. Dan ketahuilah, mayat hidup Gunung Kelabat itu muncul untuk mencari dan membunuhmu. Dia boleh datang menemuiku jika minta mampus, tapi sulit kupercaya jika orang yang sudah mati seperti Mararanta itu bisa hidup dan menjelma kembali. Kau tanyakan sendiri jika bertemu dengannya, ujar Wiro seraya menyeringai. Pangeran Matahari merenung sejenak lalu berkata, pendekar 212, antara kita banyak silang sengketa dan dendam lama yang harus diselesaikan. Tapi karena ada urusan besar yang tengah kuhadapi, aku bersedia menunda urusan kita sampai beberapa waktu. Apalagi kau telah memberi keterangan yang sangat penting padaku. Wiro tertawa kecil. Di lain saat jika bertemu lagi, kau harus membayar penundaan penyelesaian utang piutang ini dengan bunganya. Manusia Sableng, kau tak usah takut. Bunga itu akan kubayar 2 kali lipat. Aku harus mengejar mereka sekarang juga. Habis berkata begitu, Pangeran Matahari dorongkan telapak tangan kirinya ke arah Wiro. Murid Sinto Gendeng cepat rundukkan kepala. Sinar biru berkelebat ganas di atas kepalanya, menghantam pohon jati tua di belakangnya hingga patah dan tumbang menggemuruh. Pendekar 212 tidak mau kalah. Begitu serangan lawan berhasil dielakkannya dan Pangeran Matahari dilihatnya berkelebat ke kanan, murid Sinto Gendeng ini balas menghantam dengan tangan kiri. Suara menggemuruh laksana ada batu besar menggelinding, menghantam ke arah Pangeran Matahari. Inilah pukulan sakti bernama Kunyuk Melempar Buah. Pangeran Matahari melompat setinggi 1 tombak ke atas sambil kebutkan lengan baju hitamnya. Wut! Serangan Wiro musnah. Dia merasa ada denyutan cukup mengagetkan membalik menghantam dadanya, membuat pendekar ini cepat-cepat menyingkir ke samping. Di lain pihak, sang pangeran sendiri buru-buru menarik pulang tangannya ketika didengarnya ada suara berkeretekan. Ketika dilihatnya, ternyata ujung lengan kiri pakaian hitamnya itu telah robek. Ketika Minari siuman dari pingsannya, didapatinya dirinya terbaring di atas rerumputan. Dengan susah payah dia mencoba duduk. Begitu duduk dan memandang berkeliling, tercekatlah perempuan ini. Ternyata dia berada di sebuah bukit yang lerengnya penuh ditumbuhi berbagai bunga. Walaupun cuma bunga-bunga liar, namun pemandangan di situ indah sekali. Lebih terkejut lagi dia sewaktu menyadari bahwa kini dia tidak lagi mengenakan pakaian biru muda yang kelihatannya masih baru. Sehelai itu sekujur tubuhnya yang sebelumnya kotor kini tampak bersih, sedang rambutnya yang aut-autan kini tersisir rapi. Siapa yang melakukan semua ini? Siapa yang menggantikan pakaiannya?
siapa yang membersihkan tubuhnya. Astaga, jika ada yang mengganti pakaian dan membersihkan tubuhnya, pastilah orang itu telah membuka pakaiannya, melihat sekujur auratnya tanpa tutupan sama sekali. Memikir sampai di situ, Minari merasakan tubuhnya bergetar dan wajahnya merah karena jengah. Perempuan ini memandang berkeliling. Saat itulah dia melihat di sampingnya. Di atas sehelai daun terdapat beberapa macam buah-buahan. Ada jambu air, jambu kelutuk, dan manggis hutan. Di sebelah buah-buahan ini terletak daun yang dibentuk demikian rupa seperti mangkok, dan di dalamnya ada air jernih. Sesaat Minari masih terheran-heran, namun rasa lapar serta dahaga membuat dia segera saja melahap jambu air lalu meneguk air dalam daun. Ketika dia meletakkan daun itu ke arah rumput, saat itulah dia ingat, dan dia memandang berkeliling seraya memanggil, "Mararanta, kakak Mararanta, di mana kau?" Terdengar suara berdesir. Minari berpaling ke belakang, di arah mana terdapat sekelompok pohon berdaun rimbun. Dari atas salah satu pohon itu melayang turun satu sosok tubuh langsung tegak di hadapan Minari. "Kakak," seru Minari ketika dikenalinya. Orang itu adalah suaminya, Mararanta Tangkario. Sesaat dia menatap paras lelaki itu dengan matanya yang bening bersinar. Lalu dia beringsut maju dan peluk pinggang lelaki itu. Kaukah yang menggantikan pakaianku? Kaukah yang menyediakan buah-buah serta air minum itu, kakak? Kau jugakah yang membersihkan tubuhku?" Minari mendongak dan melihat Mararanta anggukkan kepalanya dengan gerakan yang kaku. "Kau terluka, kakak. Apa yang terjadi atas dirimu? Keadaanmu sangat tidak terawat. Lukamu itu harus diobati. Mukamu pucat sekali dan bibirmu biru." Ucapan Minari tidak putus-putus karena menyaksikan keadaan suami yang terpisah selama 14 bulan itu sungguh sangat menyedihkan. "Kakak Mararanta, mengapa kau jadi begini? Mengapa kau menghilang sekian lama?" "Aku telah jadi korban penculikan manusia terkutuk, Pangeran Matahari itu." Minari menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis. "Jadi benar, bangsat itu menculikmu." "Kakak, suaramu mengapa berubah seperti ini?" Kejut Minari. Lalu dia ingat bahwa dia pun sempat mendengar suara Mararanta sewaktu berada di rumah papan di hutan jati. Suaranya yang aneh, kaku dan lamban, seolah-olah datang dari jauh. "Aku memang telah berubah, Minari. Aku bukan Mararanta, suamimu yang dulu. Aku telah mati." "Mati?" ujar Minari. "Tidak, kau tidak mati. Kau harus tetap hidup seperti yang kulihat saat ini. Kita harus berkumpul kembali." "Tidak mungkin, istriku." "Tidak mungkin bagaimana? Dengar, kita tinggalkan tempat ini. Kita segera berangkat ke Kartoyudo. Aku akan mengobati lukamu. Aku akan merawatmu sampai sembuh." Mararanta membuat gerakan menggeleng yang kaku dan aneh. "Kita tidak berkumpul, istriku. Kita berada di alam yang berbeda." Kau pasti berada dalam keadaan sakit berat, kakak Mararanta. Cara bicaramu aneh. Apa yang kau ucapkan tidak karuan." "Minari, aku
sebenarnya sudah mati. Sosokku saat ini adalah sosok mayat hidup. Aku mayat hidup gunung kelabat. Meskipun saat itu tubuhnya masih terlalu lemah, namun seperti mendapat satu kekuatan baru. Minari tegak dari duduknya dan menatap Mararanta Tangkario mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Muka yang sangat pucat tiada berdarah itu, bibir yang membiru, lalu sepasang mata yang cekung dengan pandangan kosong tapi seperti menembus, dan luka di leher yang mengerikan itu. Kau sakit kakak, kau sakit, desis Minari. Mararanta tidak menjawab. Kedua matanya memandang tak berkedip. Lambat-lambat rasa takut mulai merayapi diri perempuan itu. Kakak, kau ikut aku ke Kartoyudo sekarang juga. Tidak, Minari, kau yang ikut aku mencari pangeran Durjana itu. Mencari pangeran matahari bukan soal mudah. Dia datang dan pergi seperti setan. Kalaupun kau berhasil menemuinya, kau tak mungkin melawannya. Ilmu kepandaiannya tinggi sekali. Mararanta yang dulu memang tidak sanggup melawan pangeran matahari, tapi Mararanta mayat hidup pasti mampu mengalahkannya. Ada yang tak beres dengan diri suamiku ini, ya Tuhan. Tolong diriku, tolong dirinya. Aku tak percaya pada pengakuannya bahwa dirinya adalah mayat hidup. Mana mungkin hal itu bisa terjadi, atau apakah aku harus mengujinya? Memikir sampai di situ, Minari mengambil sebutir jambu kelutuk lalu memberikannya pada Mararanta seraya berkata, "Makanlah, kau pasti lapar." Mararanta menggeleng kaku. Mayat tidak ada yang makan, katanya. Kalau begitu minumlah, kata Minari pula ingin menguji lebih lanjut. Dia membungkuk mengambil air dalam gulungan daun. Kembali Minari melihat Mararanta menggeleng. Mayat tidak ada yang minum, ucapannya. Kakak, kau ini, aku melihat kau terluka dan dalam keadaan menderita, tapi aku tak percaya kau sudah mati. Aku tak percaya kau adalah mayat hidup. Demi Tuhan, sandiwara atau permainan apa yang tengah kau lakukan ini? Minari, aku tidak mempermainkanmu. Jika kau tidak percaya, lihat kakiku. Mendengar ucapan itu, Minari langsung memandang ke bawah ke arah kedua kaki Mararanta Tangkario, dan terkejutlah perempuan ini. Wajahnya seputih kertas kedua kaki lelaki itu sama sekali tidak menginjak rumput, tidak menginjak tanah. Langsung Minari roboh, tak sadarkan diri lagi. Bagian depan rumah panggung itu hanya diterangi sebuah lampu minyak kecil yang digantung di bawah talang air. Cahayanya tidak dapat menerangi serambi rumah yang luas, di mana saat itu seorang lelaki berpakaian hitam duduk di atas sebuah kursi goyang terkantuk-kantuk.
Kursi goyang dari kayu itu mengeluarkan suara berderik-derik. Orang yang duduk di atasnya membenarkan. Letak kain sarung yang menyelubungi kedua kakinya agar terlindung dari gigitan nyamuk. Sesekali dia menguap lebar-lebar walau kantuknya berat, namun dia tak dapat tidur. Dan memang dia tak boleh tidur karena tugasnya adalah berjaga-jaga. Di langit bulan setengah lingkaran nampak redup tertutup awan. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Pada saat itulah lelaki di atas kursi goyang mendadak membuka kedua matanya lebar-lebar karena entah kapan munculnya sesosok tubuh lelaki yang mendukung tubuh seorang perempuan tahu-tahu tampak berdiri di sudut serambi yang paling gelap. Aneh, kata lelaki di kursi goyang dalam hati. Tadi mataku memang terpicing, tapi telingaku tak akan lolos menangkap suara apapun. Bagaimana mungkin orang itu bisa naik ke serambi tanpa aku mendengar langkahnya sewaktu menginjak tangga dan juga sewaktu berjalan di lantai serambi ini. Dengan memanggul beban seberat itu, ketikan kakinya pasti akan lebih keras. Dia tahu-tahu saja berada di ujung serambi sana. Siapa di sana? Lelaki berbaju hitam bertanya dengan suara menghardik. Yang ditanya tidak menjawab, bergerak pun tidak. Si penjaga rumah dari kursi goyang ikatkan kain sarung ke pinggang. Sambil tangan kanannya meraba hulu golok yang tersisip di pinggang kirinya, dia perhatikan orang yang tegak di ujung serambi sana. Namun kegelapan tidak mungkin baginya untuk melihat dengan jelas, apalagi mengenali siapa adanya orang itu. Karenanya dia lalu pergi mengambil lampu minyak di bawah cucuran atap. Sambil mengacungkan lampu minyak tinggi-tinggi, dia menghampiri orang yang tegak di ujung serambi. Begitu sampai di hadapan sosok itu dan cahaya lampu menerangi wajah serta sebagian tubuh orang, termasuk orang yang digendongnya, tersilaplah darah si penjaga. Seumur hidup belum pernah dia melihat tampang yang begini angker, apalagi ada luka besar di pangkal lehernya. Wajah manusia ini begitu pucat, kedua matanya nyalang besar tapi tak pernah berkedip. Bibirnya hitam kebiruan dan hembusan napasnya menusuk tajam. "Kisanak, kau siapa? Apa maksud kedatanganmu?" bertanya si penjaga. Hati kecilnya mendadak saja merasa yakin bahwa dia tidak berhadapan dengan manusia. "Apakah di sini rumah Ki Dukun Suramanjangan?" Kembali si penjaga terserut mundur, kali ini karena mendengar suara orang itu. Manusia aneh, suaranya seperti datang dari jurang yang dalam, kaku terbata-bata. "Aku bertanya mengapa tidak menjawab?" Betul, ini memang rumah kediaman Ki Dukun Suramanjangan. Kisanak rupanya datang hendak berobat. Siapakah yang sakit? Kisanak sendiri atau orang yang Kisanak dukun? Kulihat ada luka besar di pangkal leher Kisanak. Tidak perlu banyak bertanya. Lekas panggilkan dukun keparat itu. Mendengar majikannya disebut dengan kata-kata dukun keparat, marahlah si penjaga. "Manusia bermuka pucat, jaga mulutmu. Kalau sampai Ki Dukun mendengar bagaimana mulutmu sekurang ajar itu menyebut dirinya, bisa-bisa kau meninggalkan tempat ini melangkah seperti anjing." Si muka pucat mendengus, hembusan napas membersit dari mulut dan hidungnya. Si penjaga merasakan kedua matanya menjadi sangat perih. Cepat-cepat orang ini mundur beberapa langkah.
Loh, kok tidak lekas memanggil dukun yang Arab itu? Ku porak-porandakan rumah ini. Kurang aja, bentak si penjaga. Walau hatinya sejak tadi sudah kecut, namun mendengar kata-kata orang yang hendak memporak-porandakan rumah itu, marahlah dia. Jika kau datang meminta obat, kau akan mendapatkan dari Ki Dukun. Tapi jika kau bicara yang bukan-bukan, malah mengancam segala, berarti nyawamu hanya tinggal beberapa kejapan saja. Lelaki yang mendukung sosok tubuh perempuan yang bukan lain adalah Mararanta Tangkario alias mayat hidup Gunung Kelabat. Gembungkan mulutnya lalu meniup ke depan. Si penjaga berseru kaget ketika merasakan ada angin kencang yang menghantam ke arahnya. Cepat-cepat dia melompat ke kiri. Dirinya memang selamat, tapi ada suara brak di sebelah belakang. Ketika berpaling, tampak salah satu bagian dinding kayu rumah hancur berantakan. Kemudian si penjaga ini menyadari kalau lampu minyak yang tadi dipegang di tangan kirinya telah terlepas mental dan jatuh di lantai. Minyak yang berjajaran di lantai kayu serta-merta dijilat api. Keparat, kurang ajar, kau memang minta mati, teriak si penjaga. Dia gulung kain sarungnya lalu cabut golok yang tersisip di pinggang kiri. Tanpa menunggu lebih lama, dia ayunkan senjatanya, membabat ke arah pinggang si muka pucat. Dari mulut mayat hidup hutan Kelabat terdengar suara menggerak. Tangan kanannya diulurkan. Si penjaga menjerit keras ketika pergelangan tangannya tahu-tahu sudah dicekal lawan, dan bukan hanya dicekal. Detik itu juga terdengar berderak. Tulang tangannya dicengkram hancur hingga tangan itu kini terkulai dan golok yang tadi dipegangnya terlepas jatuh ke lantai. Sambil melolong kesakitan, si penjaga putar tubuh, masuk menghambur ke dalam rumah lewat pintu tertutup yang ditendangnya dengan keras. Ruang panggung itu ternyata panjang sekali. Di kiri kanan berderet-deret kamar-kamar yang tertutup. Di sebelah ujung terdapat sebuah kamar berpintu hitam dengan gambar sebuah pendupaan putih serta bara api merah lengkap dengan asap di sebelah atas. Penjaga itu lari menuju pintu hitam tersebut. Di depan pintu dia berseru, "Ki Dukun, ada pengacau muncul di sini. Harap kau lekas keluar dan bertindak." Tak ada sahutan dari balik pintu hitam. Ketika berpaling, si penjaga melihat manusia bermuka pucat itu mendatangi semakin dekat. Sementara itu di langkat rumah kobaran api semakin besar. Karena tak tahan sakit serta ketakutan setengah mati, akhirnya dia mendobrak pintu hitam dan melompat masuk ke dalam. Bau kemenyan menyambar keluar. Di balik pintu itu ternyata ada sebuah ruangan besar yang sangat redup karena hanya diterangi sebuah lampu minyak kecil. Lantai ruangan ditutup dengan permadani berwarna merah tua. Di tengah-tengah terhampar sebuah batu hitam berbentuk lonjong dan pipi. Di atas batu ini duduk bersila seorang kakek yang hanya mengenakan sehelai cawat berwarna putih. Tubuhnya kurus sekali hingga tulang belulangnya menonjol jelas. Mukanya cekung, begitu juga kedua matanya yang terpejam memiliki rongga yang dalam serta kehitaman. Di atas kepalanya yang berambut kasar dan acak-acakan seperti ijuk, ada sebuah pendupaan berwarna putih yang baraknya menyala terang dalam gelap. Karena ditaburi kemenyan, asap pendupaan ini menebar bau yang harum dan tajam ke seluruh ruangan. Yang hebatnya, di atas pendupaan yang menyala dan menebar asap kemenyan melintang sebilah golok.
apa yang tengah dilakukan oleh kakek berwajah angker ini. Di dalam ruangan itu tidak ada perabot lain kecuali puluhan macam senjata tajam yang digantung ke dinding. Mulai dari berbagai jenis pisau kecil dan besar, berbagai bentuk golok serta pedang, sampai pada tombak yang memiliki 1, 2, atau 3 mata. Si penjaga jatuhkan diri di depan kakek yang tampaknya tengah bersemedi sambil menjunjung pendupaan menyala itu. "Wah Kanto, kau mengganggu pekerjaanku." Tiba-tiba kakek yang duduk di atas batu membuka mulut. "Nyawa yang harus aku ambil malam ini menjadi gagal, berarti nyawamu gantinya." Selesai mengucap kata-kata itu, golok di atas pendupaan tiba-tiba tampak bergerak naik, lalu perlahan-lahan menukik ke arah penjaga rumah panggung bernama Wakanto. Melihat hal ini, pucatlah wajah penjaga itu. Cepat-cepat dia berseru, "Ki Dukun, maafkan diriku," seru si penjaga sambil letakkan keningnya di atas batu di hadapan kaki si kakek. "Aku tidak bermaksud mengganggumu, tapi ada pengacau datang ke rumah ini. Dia menyebut namamu dengan kurang ajar. Ketika aku hendak menghajarnya, dia menghancurkan penggerangan tanganku. Lihat, kau lihat sendiri Ki Dukun." Wakanto angkat tangan kanannya yang telah hancur tulangnya. Ki Dukun Suramanjangan tidak menyahut, tapi tahu-tahu kaki kirinya melesat dan duk, tubuh Wakanto terpental, tersandar ke dinding. Dia mengeluh pendek lalu roboh melingkar di lantai pingsan. "Masih untung nyawamu tidak kuambil," Ki Dukun berkata. Golok yang tadi menukik ke arah si penjaga kini tampak naik kembali, lalu perlahan-lahan turun ke atas pendupaan. Bersama dengan itu, sepasang mata si kakek tampak terbuka. Yang pertama dilihatnya adalah sosok mayat hidup Gunung Kelabat masuk ke dalam ruangan itu sambil mendukung Minari. Lalu kobaran api yang membakar kamar pertama di deretan sebelah kanan. Dari rahang sang dukun terdengar suara gerahamnya bergemeretakkan, tanda ada kemarahan yang menggelegar dalam dirinya. Sepasang matanya memancar sinar aneh, meskipun dia ingin sekali mengetahui siapa adanya orang yang memiliki luka besar di lehernya itu, dan siapa pula perempuan yang didukungnya, apa maksud kedatangannya. Namun hawa amarah yang lebih menguasai dirinya membuat dia lebih ingin cepat-cepat membunuh orang di hadapannya itu detik itu juga. Kekuatan dari segala kekuatan, kekuasaan dari segala kekuasaan. Singkirkan manusia di hadapanku ini, Ki Dukun Suramanjangan berucap. Saat itu juga golok melintang di atas pendupaan secara aneh bergerak ke atas. Ujungnya berputar, senjatanya ini melesat ke arah dada kanan si mayat hidup Mararanta Tangkario. Mayat hidup Gunung Kelabat menggereng dan gerakan tangan kanannya. Golok yang melesat ke dadanya tahu-tahu disambar dan dicengkramnya. Lalu terdengar suara trak, trak, trak. Golok besar itu berubah menjadi 4 potong. Salah satu potongan yaitu bagian ujung golok yang runcing masih tergenggam di tangannya. Lalu seperti melahap sepotong kerupuk, ujung golok itu dimasukkannya ke dalam mulut. Dia mengunyah. Krak, krak, krak. Berubahlah paras pucat Ki Dukun Suramanjangan. Tubuhnya yang duduk bersila di atas batu perlahan-lahan terangkat naik ke atas sampai setengah tombak. Lalu kedua kakinya yang terlipat diturunkan ke bawah. Kini dia berdiri tegak di atas batu pipih yang selama ini didudukinya. Sepasang matanya memandang tidak berkedip pada wajah mayat hidup Gunung Kelabat.
Hampir separuh dari hidupnya Ki Dukun Suramanjangan menjadikan dirinya sebagai manusia yang mempergunakan ilmu hitam untuk menjagai belasan bahkan puluhan manusia. Ilmunya tidak mengajarkan rasa takut apapun dalam dirinya. Namun saat itu untuk pertama kalinya dia merasa merinding. Jika ada manusia yang mampu mengunyah ujung golok beracun, maka berarti dia bukan berhadapan dengan manusia. Orang cari kenal, katakan siapa kau dan apa maksud kedatanganmu kemari. Pertanyaan Ki Dukun belum sempat terjawab. Di sebelah depan rumah panggung terdengar suara berderak. Kobaran api telah memusnahkan sebagian dari serambi dan salah satu kamar. Bangunan di bagian itu roboh dengan suara menggemuruh. Kurang ajar, kau telah mencelakai pembantuku. Kau juga yang membakar rumahku. Sekarang biar tubuhmu yang kubakar. Habis berkata begitu, Ki Dukun Suramanjangan gerakan kepalanya. Pendupaan yang sejak tadi masih bertengger di kepalanya yang ditutupi rambut kasar acak-acakan melesat ke depan. Dari mulut pendupaan bukan saja menghambur bara panas, tapi juga lidah api yang menyambar ke arah mayat hidup Gunung Kelabat. Yang diserang sedikit pun tidak berusaha menghindar. Begitu lidah api dan hamburan bara panas hanya tinggal 2 jengkal saja dari tubuh dan kepalanya. Mayat hidup usap mukanya lalu menerpa ke depan. Lidah api dan bara-bara merah itu tertahan di udara seperti menabrak tembok. Mayat hidup kemudian menghembus keras, maka terjadilah hal yang luar biasa. Lidah api memecah menjadi puluhan banyaknya. Bersama-sama dengan bara yang menyala, lidah api itu menyambar ke depan. Sebagian menyerang Ki Dukun Suramanjangan sendiri, sebagiannya lagi menyebar lantai dan dinding serta langit-langit ruangan. Saat itu juga kamar besar itu dilanda kobaran api. Ki Dukun Suramanjangan berteriak kaget dan marah. Sebagian rambutnya sempat disambar lidah api. Kakek ini melesat ke samping, melabrak dinding ruangan. Lalu lewat dinding yang jebol itu dia melompat keluar sampai di halaman samping rumah panggung yang diterangi kobaran api besar yang telah membakar sebagian rumah di sebelah depan. Sekujur tubuh Ki Dukun bergetar. Kagetnya masih belum hilang. Rasa cemas bercampur amarah masih membakar dirinya. Ingin dia menghajar manusia itu habis-habisan, mencabik-cabik tubuhnya, bahkan mungkin meminum darahnya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia mampu melakukan hal itu? Tampaknya dia berhadapan dengan makhluk yang memiliki kesaktian luar biasa. Namun dalam hati kecilnya dia sempat bertanya, jika orang memang datang untuk meminta pertolongan, meminta pengobatan, mengapa dia telah mencelakai pembantunya, membakar rumahnya, dan bahkan mencelakai dirinya? Bahkan dia hampir pasti makhluk itu bermaksud merampas nyawanya. Dia bukan lawanku, kata Ki Dukun dalam hati. Lebih baik menyelamatkan diri. Lalu Ki Dukun Suramanjangan memutar tubuh, siap menghambur lari ke bagian halaman yang gelap. Namun baru saja dia bergerak setengah langkah, kakek ini melega kaget karena tahu-tahu si muka pucat yang mendukung sosok tubuh perempuan itu sudah menghadang di depannya, menyeringai dan menggereng. Celaka, seru Ki Dukun dalam hati. Dia berputar ke kiri dan melompat kabur. Namun kembali, tahu-tahu makhluk itu sudah berada di hadapannya. Hai, dengar, siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Ki Dukun dengan suara bergetar ketakutan. Ki Dukun melihat mulut makhluk di hadapannya itu bergerak. Lalu dia mendengar suara yang aneh menyeramkan. Aku mayat hidup
Gunung Kelabat. 1 minggu lalu kau pun gunakan ilmu hitammu. Kau kirim golok terbang beracun membunuhku. Aku tidak kenal padamu. Aku merasa tak pernah mencelakaimu. Ki Dukun terdiam sesaat, lalu dengan suara semakin bergetar dia bertanya, "Siapa namamu? Katakan asal-usulmu." "Aku Mararanta Tangkario dari Minahasa. Seseorang telah menyuruhmu untuk membunuhku. Kau boleh dusta, tapi aku datang untuk membalaskan kembalianku. Aku mau minta nyawamu." Mendengar kata-kata itu, paras angker Ki Dukun Suramanjangan jadi berubah seputih kain kapan. Mararanta Tangkario, mayat hidup Gunung Kelabat. Dia rupanya. Tapi jika dia memang sudah mati, mengapa bisa muncul begini rupa? Lalu siapa perempuan yang didukungnya itu? Mayat hidup Gunung Kelabat maju 1 langkah lalu dongakkan kepala, memperlihatkan luka besar yang mengoyak pangkal lehernya. "Jagat berani dusta, bacaan golok jahanamu bisa kau lihat sendiri. Di leherku seseorang pembayarmu, Pangeran Matahari." Aku, Ki Dukun Suramanjangan sadar kalau dia tak mungkin berkelit. Makhluk bermuka pucat ini agaknya sudah tahu segala-galanya. "Dengar, aku hanya menjalankan pekerjaanku. Segala dosa dan kesalahan orang yang meminta yang menanggung. Begitu perjanjian, jadi kau harus mencari Pangeran Matahari, bukan aku." Si muka mayat menyeringai, "Katakan di mana Pangeran terkutuk itu berada. Sulit mencarinya, tapi jika aku beritahu, apakah kau bersedia melepaskan diriku? Kau telah membakar rumahku. Pembantuku saat ini pasti sudah mati dimakan api. Apakah itu belum cukup? Katakan saja di pada Pangeran itu berada." Tangan kanan mayat hidup Gunung Kelabat bergerak dan tahu-tahu Ki Dukun merasakan lehernya sudah kena dicengkram. Lehernya terjulur dan matanya terbeliak. Dia berusaha berontak, tapi malah tubuhnya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Jangan bunuh aku. Aku akan katakan di mana manusia itu bisa ditemui," seru Ki Dukun dengan suara tercekik-cekik. Tubuhnya kemudian diturunkan. Keringat dingin membasahi sekujur badannya yang hanya mengenakan cawat putih itu. Pangeran itu 1 hari dalam 1 bulan. Dia pasti berada di sebuah keraton kecil miliknya, terletak di kaki bukit Resi Kembar di selatan Imogiri. Tempat ini sulit dicari karena terletak dalam hutan lebat dan jarang didatangi manusia. Ki Dukun Suramanjangan merasa lega ketika merasakan makhluk di depannya lepaskan cengkraman di lehernya. "Bagus, kau sudah memberitahu. Sekarang kau pergilah duluan. Tunggu majikanmu itu di neraka." "Apa maksudmu?" bertanya Ki Dukun Suramanjangan. Sebagai jawaban, mayat hidup Gunung Kelabat hantamkan tangan kanannya ke dada si kakek. Terdengar suara berderak, hancurnya tulang dada dan patahnya tulang-tulang iga sang dukun. Jantungnya pecah, darah menyembur dari mulutnya.
Tubuhnya terpental sampai 3 tombak, terkapar di tanah tanpa nyawa lagi. Di atas sebatang pohon, seorang pemuda berpakaian putih yang dengan susah payah selalu mengikuti jejak perjalanan makhluk dari liang kubur itu gelengkan kepala sambil garuk-garuk rambutnya. 10 orang sakti seperti guruku Sinto Gendeng, ditambah 10 dewa tuak dan 10 tua gila mungkin tak akan dapat mengalahkan makhluk ini. Pangeran Matahari, kau tunggulah, dia pasti akan muncul mencabut nyawamu. Sesaat pemuda itu merenung, apa betul dia orang mati kemudian bisa menjelma menjadi mayat hidup? Sulit ku percaya. Kalau kemunculannya hanya untuk membalaskan sakit hati dendam kesumat itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kemudian dia jadi betah hidup di dunia ini dan gentayangan menimbulkan keonaran, celakalah dunia persilatan. Ketika dilihatnya mayat hidup Gunung Kelabat meninggalkan tempat itu bersama istri dalam dukungannya. Pemuda di atas pohon yang bukan lain adalah Pendekar 212 Wiro Sableng segera melompat turun dan kembali mengikuti perjalanan makhluk itu secara diam-diam. Seringkali Wiro ketinggalan atau kehilangan jejak. Dia tidak mampu berada dalam jarak yang dekat karena makhluk itu berlari seperti terbang dan kedua kakinya tak pernah menginjak bumi. Lagi pula sang pendekar tidak berani berada terlalu dekat, khawatir kalau yang diikuti mengetahui kalau dirinya dikuntit orang. Jika ini sampai terjadi dan dia diserang, pasti bencana besar. Sampai saat itu Pendekar 212 masih belum mampu untuk mengetahui di mana letak kelemahan makhluk ini. Di samping itu dia merasa kasihan dan cemas akan nasib yang menimpa perempuan muda bernama Minari itu. Meskipun jelas dia adalah istri Maharata, tapi bagaimana mungkin mereka meneruskan hidup sebagai suami istri? Satu manusia sungguhan dan satunya lagi makhluk mati yang hidup dan gentayangan secara aneh bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.